Sumatera Timur menjanjikan sumber daya melimpah bagi pemerintah Hindia Belanda pada masa kolonialisme. Komoditas unggulan di wilayah ini yaitu perkebunan tembakau yang berkualitas tinggi. Tak ayal, seorang pemodal swasta Belanda bernama Jacobus Nieuwenhuis tertarik untuk menanam modal di perkebunan deli ini. Agar bisnis perkebunan tembakaunya berjalan lancar, Nieuwenhuis sebagai pendiri perusahaan deli maskapai harus memiliki tenaga kerja atau kuli di perkebunan tembakau deli. Sebagian kuli yang direkrut Nieuwenhuis bukanlah warga pribumi, melainkan dari luar Nusantara, salah satunya India. Saat itu Nieuwenhuis memiliki kendala terkait rekrutan tenaga kerja. Pasalnya warga lokal Melayu dan Batak menolak untuk direkrut lantaran mereka telah memiliki sumber penghasilan dari tanah perkebunan sendiri. Nieuwenhuis harus memutar otak agar bisnis perkebunan seluas ratusan hektar itu bisa berjalan lancar. Akhirnya, ia merekrut pekerja dari luar negeri seperti Cina, Penang, bahkan India. Pada abad ke-19, upah tenaga kerja asal Cina semakin mahal. Sementara itu, Nieuwenhuis tidak ingin menggelontorkan dana berlebih untuk membayar pekerjanya. Dia lantas memutuskan untuk mengambil tenaga kerja dari Jawa dan India yang cenderung upahnya lebih murah. Pada tahun 1883, pekerja asal India mencapai 1.528 orang, termasuk kaum perempuan. Dari total ribuan pekerja dari India, pemerintah Belanda menetapkan peraturan dalam merekrut tenaga kerja perempuan dari India yang dibatasi maksimal 40 orang dalam setahun. Mereka tidak ditempatkan dalam pekerjaan yang berat, justru dipekerjakan di bagian pasca produksi. Hal ini dikarenakan kulit perempuan lebih telaten dan lembut. Tak hanya itu, mereka sengaja ditempatkan di pekerjaan ringan untuk menjaga lembut tubuhnya, sebab mereka juga dimanfaatkan oleh Belanda untuk menjadi daya tarik para pekerja laki-laki agar betah dan terus bekerja di bawah perusahaan Belanda tersebut. Adapun syarat perekrutan pekerja perempuan yaitu mempunyai tubuh yang bagus dan usianya masih muda. Para kuli perempuan di perkebunan tembakau deli bekerja keras menjaga kualitas produksi. Mereka dikenal telaten dan lembut sehingga produknya memiliki nilai jual yang tinggi. Bekerja di bagian produksi tembakau tidak boleh asal-asalan. Pasalnya, komoditas yang satu ini dulunya termasuk tanaman elit yang mutu dan kualitasnya harus dijaga dengan hati-hati ketika sudah panen. Secara garis besar, pekerjaan utama para perempuan adalah memilah daun tembakau sesuai kelompok dan sifatnya. Selain itu, mereka juga harus memperhatikan kualitas mutu daun tembakau, seperti tidak boleh ada bercak serangan hama atau penyakit tanaman. Dengan upah yang rendah, para kuli wanita di tembakau deli tak bisa hidup secara berkecukupan. Di luar pabrik, tak sedikit dari mereka memiliki pekerjaan sampingan menjadi pelacur. Mereka bekerja sebagai pemuas nafsu para pekerja laki-laki setelah waktu bekerja telah selesai. Para kuli laki-laki akan datang ke tempat hiburan yang telah disediakan oleh pengusaha perkebunan untuk berpesta, judi, dan memuaskan hawa nafsunya. Ada perbedaan kasta setiap perempuan dari Cina, Jawa, dan India. Perempuan Cina cenderung melayani orang penting di lingkup perkebunan, sementara itu perempuan Jawa dan India mereka melayani orang-orang yang masih setara dengannya, yaitu para kuli tembakau. Terima kasih.